Apa yang sedang kamu lakukan? Apakah ini pesanan makan siang saya? Kenapa kamu makan siang saya? Saya mengerti. Apakah kamu yang makan daging makan siang saya beberapa hari terakhir? Tidak, tidak. Ini yang disuruh CEO Wang kepada saya. Kamu tidak boleh makan ini, siapapun yang punya kotak makan siangnya. CEO Wang yang mengirim email kepada saya untuk melakukan ini. Apa? Saya yang menyuruh kamu melakukan ini. Perut tidak enak hari ini. Tolong makan kotak makan siang biru untuk saya. Chen Jian, menurutmu, apakah saya akan mengirim pesan seperti ini? Pasti ada masalah. Pesan itu menunjukkan kamu sebagai pengirimnya. Berhenti. Tunggu, apa yang sedang kamu lakukan? Kembalikan padaku. Pesan-pesan beberapa hari terakhir semuanya berasal dari kamu. Zhang Sheng, sekarang kamu berani berpura-pura menjadi CEO Wang. Ya benar, saya yang melakukannya jadi. Itu kamu yang berpakaian seperti ini. Bukan saya, itu interpretasi kamu sendiri, tidak ada hubungannya dengan saya. Apakah kamu manusia kamu? Apa yang sedang kamu lakukan? Song Nuan. Song Nuan, tenanglah. Apakah kamu sakit? Biarkan saya lihat. Pindahkan daging di kotak makan siang merah ke kotak biru. Tambahkan sayuran ke kotak makan siang biru. Song Nuan. Kamu membuat saya teringat masa kuliah saya. Semangatmu seperti api, seperti sinar matahari musim semi. Tekanan kerja di JM terlalu berlebihan. Seluruh JM berwarna abu-abu. Apakah kamu bersedia membawakan saya sedikit sinar matahari besok? Kamu benar-benar berbakat ya. Zhang Sheng, kamu bajingan. Kamu gangster yang menjijikkan rendah. Saya selalu berpikir bahwa ada batas untuk niat jahat seseorang, tapi kamu tidak punya batas. Kamu pikir saya akan hancur karena apa yang kamu lakukan? Saya akan pergi. Saya katakan padamu, saya tidak akan. Saya bisa menahan semua ini demi pekerjaan saya. Saya hanya benci fakta bahwa saya harus melihatmu setiap hari. Kamu membuatmu mual, kamu membuatku ingin muntah. Aku benci kamu. Aku tidak ingin melihatmu lagi, tidak sedetik pun. Aku mengundurkan diri, aku tidak ingin pekerjaan ini lagi. Song Nuan. Zhang Sheng, lelucon ini tidak perlu. Biarkan Hao Min memberikan ini kepada Song Nuan. Aku mengerti perasaanmu, jangan terlalu sedih. Begitulah Zhang Sheng, bukan? Mungkin aku bisa meminta perusahaan untuk memberimu cuti beberapa hari agar kamu bisa beristirahat sebentar. Bukankah benar bahwa dua eksekutif senior sedang menangani insiden ini? Aku bertanya-tanya, mengapa semua dagingku masuk ke kotak makan CEO Wang? Kotak makanku hanya tersisa sayuran. Kamu anak yang pintar, tapi sayangnya tidak bisa menggunakan kecerdasanmu pada hal yang benar. Aku tidak akan repot dengan alasan yang biasa. Kamu telah menciptakan semua kekacauan ini di JM baru-baru ini. Kamu bilang bagaimana ini harus ditangani. Aku merasa aku melampaui batas dalam hal ini. Tapi aku tidak bisa menahan diri. Lihat. Kamu membawa Sinua, Geng Tuhunjoling, and K perusahaan kita akan segera menjadi taman kanak-kanak. Satu-satunya yang kurang adalah kita membersihkan setelah mereka. Direktur Hao, jangan mencoba membujukku untuk tidak melakukan ini. Aku sudah memutuskan untuk mengundurkan diri.
Aku sangat bodoh, aku terlalu malu untuk tetap di sini. Siapa ini? Mengapa dia meninggalkan kesempatan kerja ini? Apakah dia Song Nuan? Dia mengundurkan diri karena ini. Dia punya nyali. Jika ini terjadi padamu, bisakah kamu tetap di sini? Oke, aku mengerti. Zhang Sheng, kemarilah. Apa? Lihat apakah ini hasil yang kamu inginkan? Song Nuan baru saja mengajukan pengunduran dirinya. Benar, aku tidak menyukainya, tapi aku tidak ingin dia pergi. Tidak peduli apa motivasimu. Kamu harus menanggung konsekuensi dari perilakumu yang tidak bertanggung jawab. Aku tidak akan memberitahu ibumu tentang ini segera. Tapi syaratnya adalah untukmu membawa Song Nuan kembali bekerja dengan sukarela apapun yang harus kamu lakukan. Ayah, Song Nuan, apakah kamu sedang bekerja? Sibuk? tidak apa-apa. Apa? Tidak enak badan? Aku. Aku tidak ingin bekerja di GM lagi. Siapa yang mengganggumu? Tidak juga. Aku hanya tidak ingin bekerja di sana lagi. Nak, jangan mudah marah begitu saja. Kamu tidak bisa seperti ini, susah mencari pekerjaan ini. Kamu harus menghargai kesempatan ini, kamu dengar? Aku tahu. Oke, aku tidak akan bilang apa-apa lagi, aku sedang membicarakan sesuatu yang penting dengan teman. Oke, dadah. Putriku sedang dalam suasana hati yang buruk, dia tidak mengerti betapa sulitnya mencari pekerjaan saat ini. Aku harus mendidiknya lebih banyak lagi. Guru Song, kamu tidak berubah setelah bertahun-tahun. Masih menjaga sikapmu sebagai seorang guru. Chen Wei, kurasa kamu berubah banyak. Perasaan yang kamu berikan padaku seperti orang-orang sukses yang sering muncul di TV. Jangan bilang begitu. Di hadapanmu aku selalu seorang murid. Bagaimana Guru Song? Apakah kamu menunggu izin istri dan putrimu dulu sebelum setuju? Bisa dibilang begitu. Menurutku terima pekerjaan ini. Wakil Presiden kedengarannya mengesankan, bukan? Juga bukankah Song Nuan sendirian di Shanghai? Dan dia adalah satu-satunya putrimu. Kalian berdua akan berada di kota yang sama dan bisa saling menjaga, bukankah itu bagus? Sekarang aku punya kemampuan dan ada kesempatan besar ini. Waktunya tepat, ini hal yang baik. Aku tidak tahu cara berbisnis. Ini tidak penting dalam bisnis, aku mencari karakter. Karakter adalah yang paling penting bagiku. Aku hanya bisa mempercayaimu. Chen Wei. Ini adalah perubahan besar bagi keluarga kami. Ini beri aku waktu. Ini semua salahku. Seharusnya aku menghentikan Zhang Sheng dari jalan yang menyakiti diri sendiri dan orang lain ini. Ini juga salahku. Ini salahku karena terlalu memikirkan ini. Bukankah ini juga untuk kebaikannya sendiri? Seharusnya aku tidak merobek bajunya lebih pendek. Kita tidak bisa mengubah hal-hal di masa lalu. Seberapa hancur hati Song Nuan menurutmu? Dia tidak akan benar-benar berhenti, kan? Dia
Itu tidak boleh terjadi. Apakah kamu membicarakanku? Pembunuh. Jangan bilang begitu, dia pasti juga merasa kesal. Biarkan dia mengatakannya, sekarang aku hanya seorang kriminal. Zhang Sheng, jika kamu seorang pria, bertingkahlah seperti pria. Minta maaf pada Song Nuan dan mintalah pengampunannya. Aku menulis 300, biarkan dia mengambilnya. Kamu, berhenti biar aku yang bicara. Beginilah Zhang Sheng, kalau kamu bisa mendapatkan maaf Song Nuan. Dengan mengorbankan sedikit. Apakah kamu mau melakukannya? Kenapa aku harus minta maafnya? Kamu terlalu menganggapnya tinggi selama aku mengenalnya. Aku belum pernah mendengarnya mengucapkan kata maaf. Bisakah aku tidak memberitahumu ini untuk saat ini? Tapi syaratnya adalah apapun caranya. Kamu harus membuat Song Nuan kembali bekerja dengan senang hati. Aku tipe orang yang tidak akan minta maaf. Jadi aku datang ke kalian, bantu aku mencari cara lain. Kalau berhasil aku traktir makan. Apa katamu? Aku tidak dengar apa katamu. Kamu menyebalkan, kenapa selalu menarget Zhang Sheng? Tidak. Tidakkah kamu lihat dia sudah merendahkan harga dirinya? Berhenti bertengkar. Tidak bisakah kalian memberikan saran yang membangun? Biarkan aku berpikir. Aku tahu seperti apa Song Nuan. Dia tidak mudah marah. Tapi kalau sudah marah dia tidak akan menariknya kembali. Jadi cara biasa tidak akan berhasil. Maka hanya ada satu cara ini. Cara yang tidak biasa. Ini enak. Kenapa mereka belum datang? Mungkin sedang dalam perjalanan. Reservasi bagus, tidak ada orang di sini. Mereka datang, mereka datang. Gao Wen lakukan tarian seksi cepat. Aku tidak peduli, aku takut kalian tidak bisa menerimanya. Kami bisa. Di mana leher bebek kesukaan Song Nuan? Di sini. Tidak perlu, aku tidak makan. Makanlah, ini kesukaanmu. Makan, kami pesan untukmu. Makanlah. Hanya satu gigitan? Kalau begitu aku yang makan. Aku tidak mood makan, kalian main saja, aku pergi. Jangan, kami sudah bayar. Benar, ini uang hasil jerih payah kami. Kami memesan seluruh tempat ini. Apa? Kalian? Kita minum koktail hari ini, oke? Setiap orang berbeda, tidak boleh sama. Oke? Oke. Minuman tolong. Anda berempat sangat beruntung. Selamat telah menerima hadiah utama tahunan restoran kami. Anda belanja, saya bayar. Tidak hanya makanan dan minuman gratis. Yang harus Anda nantikan adalah penari ratu kami, Miss Lisa, yang akan menampilkan tarian panas hanya untuk Anda. Silakan sambut Miss Lisa ke panggung. Sangat tampan. Lisa. Dia benar-benar menunjukkan sikapnya dengan berpakaian seperti ini. Beri dia kesempatan. Ini konyol. Yang saya inginkan adalah dia keluar dari pandangan saya. Ini hanya lelucon, lanjutkan. Ya? Kamu. Itu karena itu tidak terjadi padamu. Song Nuan. Mesum. Tunggu, Song. Lihat. Sudah kubilang itu tidak akan berhasil. Ini sudah cukup megah. Mungkin kita tidak cukup tulus? Bangun cepat. Kamu gila? Kenapa kamu memukulku? Biar ku katakan padamu Zhang Sheng, meskipun aku tidak tahu bagaimana kamu membuat Song Nuan marah. Tapi aku mengerti dia. Kamu pasti melakukan sesuatu yang buruk. Song Nuan adalah gadis yang sangat baik. Setelah aku bertanya padanya, aku akan kembali dan membalas dendam. Aku bersumpah pada tiang bendera ini. Aku tidak pernah melakukan sesuatu yang begitu jahat sebelumnya. Ini terlalu menjijikan, aku tertipu oleh kebohonganmu.
Zhang Sheng, biar kukatakan padamu berhasil dalam satu percobaan. Secara statistik mungkin. Namun karena berbagai faktor lingkungan, peluangnya terjadi rendah dalam kehidupan nyata. Setidaknya kita menunjukkan keinginan untuk meminta maaf kan? Bahkan jika Song Nuan tidak mengatakannya mungkin hatinya berubah. Berdasarkan otak bodohnya aku meragukannya. Tapi Zhang Sheng, aku melihatmu dengan cara baru karena hari ini. Biasanya aku merasa kamu memiliki citra yang sombong. Hari ini kamu mendengarkan saranku, merusak citramu dan melakukannya dengan baik. Gadis normal akan sangat tersentuh sungguh. Bisakah kamu memberiku beberapa ide yang realistis? Apakah kamu punya yang lain? Metode yang lebih mudah untuk meminta maaf. Sebenarnya tidak ada. Semua lelucon yang kamu mainkan pada Song Nuan sangat rendah. Jika aku adalah Song Nuan, bahkan jika kamu berlutut, aku tidak akan memaafkanmu. Kita sedang mencoba brainstorming untuk Zhang Sheng. Jangan terlalu negatif. Jika aku tahu dia sangat sulit dihadapi, aku tidak akan melakukannya sejauh ini sebelumnya. Bagaimana kalau menelepon Song Nuan? Telepon apa? Dia pergi terlalu cepat, HP-nya ada padaku. Song Nuan sendirian di Shanghai setiap hari. Aku merasa seperti kehilangan sesuatu di dalam. Akan lebih baik jika kita bisa bersama dengan anak itu. Aku merasakan hal yang sama sepertimu. Jangan khawatir, aku sudah bertaruh pada paruh kedua hidupku. Untuk pekerjaanmu, tidak ada banyak yang harus ditahan. Kamu benar. Tapi kita setidaknya membutuhkan rumah di Shanghai. Harga perumahan di Shanghai sangat mahal, dari mana kita mendapatkan uang untuk itu? Ini uang. Menjual rumah. Sore ini, aku memposting berita bahwa kita menjual rumah kita di situs web Ganji. Aku menerima 6 panggilan dalam beberapa menit. Aku membatalkan postingan itu dengan tergesa-gesa. Maka rumah ini tidak akan menjadi milik kita dalam beberapa saat. Bagaimana konsultasi ini denganku? Bukan ini ultimatum untukku. Tidak, bukan itu, aku ingin memahami lebih baik dulu. Aku sudah melakukan percakapan serius dengan seorang maklar dari situs web Ganji. Dia mengatakan kepadaku bahwa tempat kita berada di distrik sekolah permintaan sangat tinggi. Dan pembeli untuk rumah kita harus membeli dengan uang tunai dengan harga tinggi. Jika aku berharga, aku kira kamu juga akan menjualku di internet. Dengarkan dirimu sendiri, apa yang kamu bicarakan. Aku menelepon Song Nuan. Ini dari orang tua Song Nuan, apakah aku harus menerimanya atau tidak? Jangan-jangan. Halo Paman. Ini Yo Gege. Song Nuan meninggalkan HP-nya di tempatku dengan tergesa-gesa. Apakah Anda memiliki kekhawatiran? Gege, biarkan aku bertanya. Apakah Song Nuan baik-baik saja di Jem? Cukup baik. Lalu mengapa dia mengatakan kepadaku bahwa dia mengundurkan diri? Apakah kamu tahu alasan untuk ini? Mungkin tekanannya terlalu besar. Kalian berdua adalah teman. Bisakah kamu mendorongnya atas namaku? Bantu dia tenang. Kamu katakan padanya kami akan segera mengunjunginya di Shanghai. Mungkin kami akan tiba dalam beberapa hari. Oke, saya mengerti Paman. Bagus. Orang tuanya belum sampai di Shanghai. Ketika mereka tiba di Shanghai dan mengetahui fakta-faktanya, bagaimana kamu akan menyelesaikan ini? Kamu membuat masalah besar. Semakin sulit dikendalikan. Kita perlu menyelesaikan masalah ini sebelum mereka tiba. Sesuatu sebesar ini dan kita belum memberitahu Song Nuan. Apa ini tidak apa-apa? Song Nuan sedang berada di titik kritis, kita tidak boleh mengganggunya dengan panggilan kita tanpa alasan. Ketika kita sampai di sana, kita bisa memberinya kejutan yang menyenangkan, bukankah itu bagus? Kejutannya mungkin terlalu besar. Dalam beberapa hari kita menjadi pengangguran tunawisma dan gelandangan. Keadaan tidak seburuk itu. Bukankah saya sudah merencanakan semuanya? Dan saya pikir koordinasinya sangat sempurna. Pikirkanlah, saya mengundurkan diri dari Fuzhou. Saya dipromosikan ke Shanghai.
Buka matamu lebar-lebar dan lihat siapa orang di sebelahmu ini. Orang yang berdiri di sebelahmu adalah Wakil Presiden Song. Bukankah kamu bangga pada dirimu sendiri? Kamu sangat bangga pada dirimu sendiri. Cepat beli rumah kalau tidak saya merasa sangat terombang-ambing. Terombang-ambing apa? Kamu perlu memeriksa beberapa penjual bahkan saat membeli kubis. Membeli rumah tidak semudah itu, ambil waktumu, jangan terburu-buru. Lalu kapan menurutmu kita harus memberitahu Song Nuan? Kita akan memberitahunya saat kita menemukan rumah kita. Pergi ke sana. Ini bagaimana kamu bisa parkir seperti ini? Apakah kamu tidak punya moral? Kamu hampir menabrakku, kamu tidak tahu? Apa yang kamu lakukan? Kamu keterlaluan. Ini di Shanghai. Ayo pergi. Tunggu. Tunggu apa? Bagaimana kamu bisa parkir seperti ini? Apakah kalian berdua orang tua Song Nuan? Kamu bagaimana kamu tahu siapa kami? Kami tidak mengenalmu. Seperti ini saya adalah rekan kerja Song Nuan, saya di sini untuk menjemput kalian. Apa kamu bercanda? Saya bahkan belum memberitahu Song Nuan bahwa saya akan datang, bagaimana kamu bisa tahu? Mungkin ini penipu dan penipu yang bersedia melakukan investasi. Kita punya masalah, dia mungkin memiliki data dari penjualan rumah kita di Fuzhou. Paman Bibi, jangan pegang kami. Kalau kamu tidak melepaskan saya akan menelepon 110. Bibi tolong lihat lagi. Saya Zhang Sheng dan ikan buntal. Lidah besar. Zhang Sheng? Itu kamu baik-baik saja? Tidak masalah, tidak lagi gagap. Tidak ada efek samping yang tersisa? Tidak. Kami tidak bisa mengenali Anda dengan seragam pasien. Benar, Bibi Paman. Ayo ke sini, mari ngobrol di mobil, kita tidak bisa parkir di sini. Bagaimana kami bisa menerima ini? Ini bukan apa-apa. Ayo. Kami seharusnya tidak merepotkan Anda. Ini agak mengejutkan. Kalau begitu silakan masuk mobil dulu, biar saya bantu. Tidak apa-apa. Saya khawatir ini akan mengganggu Song Nuan. Itulah mengapa saya tidak memberitahunya waktu kedatangan yang spesifik. Paman Bibi, saya sudah memesan kamar untuk Anda di hotel. Anda bisa tinggal sesuka hati selama Anda mau. Sini mari kita bersulang. Selamat datang. Berapa harganya untuk 1 malam? Sudah tertulis di atas sana. 1 malam. Harganya sama dengan mesin cuci. Paman Bibi. Zhang Sheng, terima kasih. Anda bisa kembali setelah selesai. Tidak, saya harus mengantar Anda ke kamar. Tidak, kami bisa melakukannya sendiri. Kami bisa melakukannya sendiri. Hanya 1 malam. Paman Bibi, apakah Anda khawatir tentang biayanya? Hotel ini adalah mitra kami di Feng Hua. Tidak ada biaya untuk Anda hanya perlu menandatangani. Ayo pergi. Oke Paman Bibi, Anda bisa istirahat sebentar. Saya akan menunggu Anda di restoran Tionghoa di lantai bawah. Zhang, tolong jangan repot-repot seperti ini. Tidak repot sama sekali, saya akan memesan dulu, Anda istirahat saja, oke? Terima kasih, tidak repot. Kami akan turun sebentar lagi. Mengapa Zhang Sheng memperlakukan kami dengan sangat baik? Terutama ketika kami hampir membunuhnya. Mungkinkah dia tertarik pada Song Nuan kami? Tidak heran. Song Nuan tiba-tiba bicara tentang berhenti. Mungkinkah karena Zhang Sheng ini, dia benar-benar mengganggu Song Nuan dengan pendekatannya? Bagaimana mungkin? Saya sudah bilang ke Song Nuan bahwa dia tidak boleh menggunakan uang dari pacarnya, hanya uang dari orang tuanya. Ini bagus, sekarang kita semua terjebak dalam hal ini. Pacar apa? Saya pusing hanya mendengarnya. Tidak, kamu yang telepon. Suruh Song Nuan datang ke sini, saya harus menanyanya langsung. Oke. Pak, kami sudah menyiapkan semua makanan untuk Anda. Terima kasih. Paman Bibi, semua hidangan sudah ada di sini, mungkin kita bisa mulai dulu? Tidak, kita harus menunggu Song Nuan. Ayah, Ibu.
Kenapa kamu di sini bersamanya? Ayo pergi. Tunggu sebentar, duduklah. Duduklah. Saya harus bertanya padamu. Bagaimana kamu bisa bersama dengannya? Paman, begini ceritanya saya. Jangan bohong pada ayah saya. Song Nuan katakan yang sebenarnya pada ayah. Apa karena Zhang Sheng punya niat jahat padamu? Tidak. Kalau tidak, kenapa ada layanan limosin untuk kita? Dan menginap di hotel bintang 5. Ini. Tidak, Paman, begini. Song Nuan dan saya beberapa waktu lalu memang ada ketidakcocokan. Jadi saya ingin mengambil kesempatan ini untuk meminta maaf padanya. Memintanya untuk memaafkan saya. Memaafkan? Apa yang terjadi, Song Nuan? Katakan pada ibu apa yang terjadi. Katakan padaku apa yang terjadi. Cepat katakan, ibu. Memaafkan? Memaafkan apa? Kesalahan apa yang kamu lakukan pada putri saya? Bukan begitu, Paman? Trik apa yang kamu mainkan? Bukan seperti yang Anda pikirkan. Saya tidak punya hubungan apapun dengannya. Tidak ada hubungan? Lalu apa maksudmu dengan adegan ini? Paman, jangan dulu marah. Jealous katakan baiklah. Saya yang mengejarnya, dia tidak menanggapi saya. Tidak mengakui Anda. Apa yang terjadi? Katakan pada ibu. Zhang Sheng, maafkan saya. Usia putri saya masih muda, jadi banyak hal yang belum bisa dibicarakan sekarang. Ya, Paman, saya mengerti ini. Kita kesampingkan dulu masalah perasaan, tapi masalah pekerjaan Anda harus membantu saya. Anda harus meyakinkannya untuk tidak meninggalkan perusahaan. Anda tidak perlu khawatir tentang urusan putri saya. Saya cukup peduli padanya. Putri, jika kamu tidak senang bekerja di perusahaan JM, kamu bisa pergi kapan saja. Bekerja saja di perusahaan ayahmu. Ayah kali ini datang ke Shanghai untuk mendukungmu. Song Nuan, ayahmu ingin menjadi VC sebuah perusahaan di Shanghai. Ayah, Zhang Sheng, aku yang bayar makanannya kali ini. Jangan, Paman, biar aku saja yang bayar. Pelayan minta bonnya. Selamat datang pelanggan, totalnya 5.842 yuan. Hah? 5.842. Ayo kemari, kamu duduk saja. Ambil kartunya. Oke, ikut aku. Laosong. Zhang Sheng, jadwal CEO Wang minggu depan denganmu atau dengan Song Nuan? Dengannya aku bantu cari. Semangat. Song Nuan mau? Berikan padaku, ngapain kamu melotot? CEO Wang bilang kamu harus bawa dia kembali, jangan buang waktu. Baiklah. Zhang Sheng cuma pura-pura saja, jangan benar-benar lompat. Kamu pegang aku, jangan sentuh aku. Tahukah kamu, panjang total sungai Suzhou adalah 125 km. Dengan lebar rata-rata 50 meter. Debit airnya per detik adalah 10 meter kubik, ketinggian air terendah adalah 2 meter. Sekarang ini sedang pasang. Lalu seberapa dalam pasangnya? Aku tidak cari datanya, pokoknya kamu pegang aku erat, jangan benar-benar lompat, jangan sentuh aku. Kamu anggap aku bodoh?
Aku perkirakan. Jembatan ini tingginya 20 meter, meskipun beratmu 70 kg. Kecepatanmu saat menyentuh air sekitar 1979 meter per detik. Seperti saat kamu menabrak air, seperti mobil 70 mil jam yang tiba-tiba menghantam air. Diam-diam. Aku peringatkan kamu bukan atlet renang. Jangan pernah melompat, begitu kamu lompat kamu sudah mati. Baiklah, diam. Tidak, ini tidak bisa. Aku tidak bisa buang-buang waktu menakut-nakuti kamu. Aku harus telepon dulu, aku harus telepon 120, aku harus bersiap. Kenapa dia belum datang? Kamu ngapain? Ada bencana. Masalah API? Kamu akan tahu begitu melihatnya. Dia mau lompat. Pegang erat. Song Nuan, kamu akhirnya datang, coba kamu bujuk Sang Sheng. Aku kasih tahu dia, bilang kalau kamu tidak memaafkannya, dia akan lompat bunuh diri di depanmu. Kalau kamu tidak pergi kamu akan menyesal selamanya. Dia mau lompat cepat. Dia mau lompat, itu bukan urusanku. Hanya kamu yang bisa menyelamatkannya, oke. Kamu tidak mengerti, kamu akan menyesal. Aku tidak mau pergi. Hanya kamu yang bisa menyelamatkannya. Benarkah bisa mati kalau lompat? Seharusnya. Kalau begitu kamu lompat saja. Apakah menurutmu ini menarik? Kamu adalah orang gila di mataku. Selalu memaksa orang lain untuk memperhatikanmu. Sebelumnya selalu menggangguku, aku tahan. Memainkan segala macam trik padaku, aku tahan. Sekarang kamu melakukan ini, bahkan cara meminta maafmu adalah dengan memaksa orang seperti ini. Aku hanya ingin melakukan pekerjaanku. Tidak bisakah kamu cukup baik untuk melepaskanku? Kamu hanya ingin mendengar aku memaafkanmu, tidak masalah, aku maafkan kamu. Apa sudah cukup? Sudah cukup? Bisakah kamu melepaskanku? Aku tahu kamu tidak akan melompat. Tapi aku benar-benar ingin memberitahumu. Jangan buang waktu orang lain, lakukan sesuatu yang lebih bermakna. Song Nuan. Naiklah, dia sudah pergi. Sang Sheng, dia tidak bisa berenang. Apa yang harus kita lakukan? Kamu cepat selamatkan dia. Hati-hati. Sang Sheng, aku datang. Apa yang harus dilakukan? Melompat dari sini masih bisa hidup. Informasimu tidak terlalu akurat. Kamu tidak bilang Suzhou sangat dingin. Kamu tidak bilang kamu benar-benar ingin melompat juga. Itu adalah kecelakaan. Jangan bilang mulai hari ini, aku adalah penyelamatmu. Oh, saat aku melompat aku masih baik-baik saja, hanya minum seteguk air. Aku hanya ingin naik, kamu melompat dan menekanku lagi. Apakah kamu akan mati jika tidak membual? Aku beritahu kamu, begitu kamu keluar aku memberimu CPR. Pergi. Berhenti kalian berdua. Kamu masih hidup bisa dianggap beruntung. Hanya sayangnya meskipun sudah sampai seperti ini, Song Nuan masih belum memaafkanmu. Bukankah dia sudah bilang bahwa dia memaafkan Sang Sheng? Aku bilang pikiran ilmiahmu tidak benar-benar bekerja dengan baik. IQ-mu benar-benar rendah. Pada saat itu ketika dia bilang, aku maafkan kamu, apakah kamu puas? Artinya aku mohon kamu berhenti berpura-pura. Aku bilang pikiran gadis ini lebih rumit daripada mempelajari kosmologi, benar kan? Benar-benar rumit. Kamu benar-benar ingin menyerah? Aku tidak punya ide lagi. Aku sudah mencoba segalanya, gadis ini benar-benar terlalu keras kepala. Berita terbaru. Dia akan kembali ke perusahaan besok untuk mengambil barang-barangnya. Ini kesempatan terakhirmu, kamu harus memanfaatkannya, Sang Sheng. Tapi sebenarnya aku sudah mengenalnya begitu lama. Dan aku belum pernah melihatnya begitu tegas. Itu karena dia pernah kenal seseorang seperti Sang Sheng sebelumnya. Bagaimanapun aku sudah membuat keributan besar. Apapun yang dilakukan seorang nenek, aku sudah melakukannya. Dia masih tidak bergeming, jadi aku kehabisan ide. Jangan jadi korban ini, karena kamu terlalu kejam dan melewati batas. Siapa yang menyuruhnya melapor ke ibuku?
Melapor? Benar? Itu tidak benar, apakah kamu salah paham? Song Nuan memberitahuku. Ibumu pergi mencarinya dulu untuk bertanya tentangmu. Karena kamu tidak pernah memberitahu ibumu apa yang kamu lakukan, dia harus melalui Song Nuan. Dia hanya khawatir tentangmu. Dia tidak pernah melaporkanmu. Yah, dia tidak pernah memberitahuku. Dia takut itu akan menyakiti harga dirimu. Biar aku beritahu, harga diri seorang gadis bahkan lebih kuat. Ditambah kamu membuatnya malu. Di depan seluruh perusahaan. Oke, berhenti menghitung semua. Kesalahan kecilku, oke? Mari bicara secara konstruktif tentang bagaimana kita akan menyelesaikan masalah ini. Ketiga kalinya adalah yang beruntung, ini sudah ketiga kalinya. Dan Song Nuan tampaknya tidak berubah pikiran. Aku kehabisan ide. Tepat sekali. Apakah dia ingin melakukan apa yang dia lakukan? Mengekspos diriku dan berjalan di sekitar perusahaan untuk dilihat semua orang? Apakah dia akan senang kemudian? Ini tidak buruk. Apa? Sangat bagus. Apakah kamu gila? Tidak ada banyak contoh ini di internet. Biar aku cari. Lihat ini. Ambil apa ini? Aku bilang Sang Sheng, kamu serius melakukannya. Kamu terlalu keren. Apakah ini oke? Ini terlalu keren. Aku bilang kamu gadis kecil. Magang di GM adalah kesempatan berharga. Kamu bekerja keras untuk mendapatkannya, tidak ada yang meminta kamu mengundurkan diri dan kamu bersikeras berhenti. Direktur Hao, aku berterima kasih atas perhatianmu selama ini. Song Nuan. Diam. Song Nuan, aku akhirnya mengerti bagaimana perasaanmu. Jadi, Berapa harga per meter persegi? 68 yen 000. Ini berarti 100 meter persegi akan menelan biaya 6 yen 800,000. 50 meter persegi akan membutuhkan 34,000. Uang itu diperlakukan seperti tisu toilet di Shanghai. Bagaimana dengan harga perumahan di lingkungan sekitar? Distrik nyaman yang baru saja Anda kunjungi memiliki nilai terbaik di area ini. Pemilik tinggal lebih dari 5 tahun dan penjualan ini dapat menghindari pajak transaksi yang besar. Sudah sangat murah, ini berada di dalam ring dalam kota lokasi utama. Penjualan rumah kami di Fuzhou ditambah tabungan kami totalnya 200,000. Kami hanya bisa membeli 30 meter persegi di sini. 30 meter persegi ini setelah dikurangi ruang bersama dapur dan kamar mandi. Sisanya mungkin hanya cukup untuk satu tempat tidur. Keluarga kami yang terdiri dari 3 orang di dalamnya mungkin akan saling bertabrakan setiap kali berbalik. Sungguh menyedihkan, namun menyedihkan. Rumah tua dari tahun 90-an. Perjanjian sewa selama 70 tahun hanya akan memiliki sepertiga sisanya. Arg. Saya mengerti. Kami terlalu serakah dalam mencoba memudahkan perjalanan anak perempuan kami ke tempat kerja. Tidak, kami harus mencoba memperluas pemikiran kami. Kita harus memeriksa rumah-rumah di sepanjang jalur kereta bawah tanah, tidak peduli seberapa jauh kita bisa mempertimbangkannya. Ini ide yang bagus. Ayo pergi. dahulu kala Yo sesuatu uang menyalakan api pada monyet untuk bersenang-senang. Sebelah si, kecantikan terkenal dalam legenda, setidaknya tersenyum padanya. Dan saya berlari telanjang, sesuatu yang sangat merendahkan, sangat memalukan. Song Nuan tidak memberikan reaksi apapun. Apalagi yang bisa saya lakukan? Saya sudah melakukan semua yang saya bisa. Anda berbicara tentang Raja Yu dari dinasti You yang menipu para bangsawan dengan menara beacon darurat. Raja Yu adalah kaisar ke-12 dari dinasti You Barat. Dia adalah penguasa terkenal yang bodoh dalam sejarah. Saya seorang pangeran terhormat dari keluarga saya. Bisakah saya dibandingkan dengan kaisar yang bodoh? Tendang dia langsung ke Gunung Kunsan. Ke Kunsan agak terlalu berlebihan, tetapi lebih mungkin ke Bandara Shanghai. Koreksi lain karena kita sedang membicarakannya. Sebelah si adalah selir favorit Fu Sai Raja Wu, juga Diao Chan, kecantikan terkenal lainnya.
Mereka semua wanita cantik bukan? Apa itu Song Nuan? Tidak ada apa-apanya. Berani dia mengabaikan saya? Wow, dengan tubuh yang bagus ini. Bagaimana Anda bisa mengabaikannya? Biar saya lihat. Itu biasa saja. Lihat otot dada saya, lihat perut six-pack saya. Bisakah Raja Yu dari dinasti Yo menandingi ini? Zhang Sheng, saya harus merendahkan diri oleh kepercayaan diri Anda. Tidak, itu cinta diri. Mereka memiliki kepercayaan diri mereka karena memiliki modal, itu hal baik bahwa Anda menerimanya. Zhang Sheng, Anda sangat maskulin hari ini, benar? Apa gunanya itu? Apakah Anda tidak melihat Song Nuan langsung berbalik dan pergi tanpa sepatah kata pun? Mungkin Anda bisa membiarkan saya. Jangan mencoba sesuatu yang lain. Saya akan menendang Anda keluar jika Anda mencoba lagi. Hari ini adalah yang terbaik yang bisa saya lakukan, oke? Ketika hujan turun atau ibumu menikah, kamu lakukan apa yang ingin kamu lakukan, saya tidak bisa berbuat banyak. Tidak buruk. Kamu mengiklankan lebih dari 100 meter persegi di situs Gangji, benar? Itu 108 meter persegi di situs Gangji. 2 kamar tidur, 2 kamar mandi, dengan ruang makan, kedua kamar tidur, menghadap ke selatan, rumahnya sangat rapi. Seperti model ini, semua lantai memilikinya. Berapa total harganya? Saya sudah menghitungnya, untukmu kurang sedikit dari 2 juta. 2 juta? Ini dia. Biarkan saja yang ini agak jauh tapi ada subway. Termasuk beberapa dekorasi interior kecil. Dan beli beberapa furnitur sederhana. Kita masih perlu menyimpan beberapa biaya hidup. Agak ketat. Paman, kamu bisa mendapatkan pinjaman. Menurut situasimu, cicilan kira-kira 8 yen 000 per bulan. 8 yen 000. 8 yen 000. Saya sangat puas dengan tempat ini. Bukankah benar kamu akan segera mulai? Saya sudah hidup sampai usia ini, bagaimana saya masih bisa berhutang semua ini? Bagaimana saya bisa melihat teman-teman saya dengan wajah lurus? Kalau begitu jangan melihat mereka. Kami mencari dari dalam lingkaran keluar lalu dari luar ke dalam. Dibutuhkan banyak usaha untuk menemukan tempat yang bisa diterima ini. Hanya untuk mendukung rumah di Shanghai. Jika kamu tidak bisa melihat teman lama, buatlah beberapa teman baru. Apakah saya seseorang yang mudah mengubah prinsip saya? Saya tahu kamu tidak. Jika kamu bisa, lakukanlah untuk membeli rumah ini. Apakah kamu bercanda? Bagaimana kamu bisa melakukan ini di depan orang lain? Nak, kemarilah. Kami setuju, mari kita tanda tangani kontraknya. Bahan baju ini cukup bagus, biar saya yang melakukannya. Oke. Kamu mulai pekerjaan baru besok. Tarik perutmu. Hanya ketua yang punya perut. Bos. Berbalik dan biar saya lihat. Celana saya harus cukup panjang untuk menunjukkan postur saya. Halo. Song Nuan, kamu di mana? Saya di rumah. Apakah kamu tidak terlalu berubah-ubah hari ini? Kamu melihat apa yang dia lakukan. Kamu masih bersikeras untuk keluar dari jam. Ah? Song Nuan dipecat? Berikan teleponnya ke ibu, pegang ini. Aku harus menghibur di sini sedikit. Itu. Song Nuan? Apakah kamu dipecat? Bibi Chen. Nuan. Apakah itu Ibu Gege? Biarkan aku bicara dengannya. Halo Ibu Gege. Ibu Song Nuan? Aku pikir Song Nuanmu sangat menyedihkan.
Aku dengar dia dipecat dari GM. Belum genap sebulan, apa yang akan dia lakukan sekarang? Ibu Gege, jangan bicara omong kosong. Song Nuan, kami mengundurkan diri sendiri. Aku mengerti dia mengundurkan diri, Kita harus melindungi harga diri anak. Tenang, aku tidak akan memberitahu orang lain. Ibu Gege, dengarkan aku baik-baik. Ayah Song Nuan, kami akan mulai sebagai wakil presiden perusahaan Huitong besok. Huitong adalah perusahaan besar. Menurutmu apakah Song Nuan kami perlu menderita di perusahaan lain? Huitong? Aku belum pernah mendengar Huitong. Itu bukan tempat di mana kamu bisa berbicara dengan bebas. Dan kamu mendengarkan orang lain dan diintimidasi. Berbalik. Berhenti bergerak. Aku tidak tahu, tapi mabuk sampai dirawat di rumah sakit saat wawancara. Gege, kamu ditempatkan di departemen penjualan, tugasnya adalah minum dengan orang lain. Gadis sendirian, apa yang akan kamu lakukan jika ada yang mengganggunya? Apa itu? Aku pikir. Aku tidak akan bicara denganmu lagi. Bagaimana kamu bisa seperti ini? Aku mencoba menghiburnya dan dia mengatakan hal-hal aneh. Seperti dia mengejekku. Mereka kesal sekarang ini, makanlah buah. Wanita seperti ini membuatku jengkel. Kamu benar-benar tidak bisa mengatakan banyak kepada orang luar. Orang ini tidak punya sopan santun. Nuan, jangan khawatir, sudah diputuskan. Setelah ayah mulai di Huitong besok, aku akan memberitahu sumber daya manusia untuk memberimu pekerjaan segera. Ayah berjanji padamu itu akan lebih baik daripada magangmu di departemen administrasi di GM. Tidak ada masa depan di sana, datanglah ke perusahaan ayah. Kita bisa menjauh dari anak kaya itu. Mengganggu putriku setiap hari membuatku marah hanya memikirkannya. Benar, aku setuju. Ayahmu mengelola perusahaan besar seperti itu. Kamu bisa bekerja di departemen manapun yang kamu inginkan. Biarkan putriku beristirahat di rumah selama beberapa hari. Setelah aku sampai di kantor, aku akan menyiapkan semuanya untukmu, kemudian kamu bisa datang bekerja. Bagus, sekarang kalian berdua bisa pergi kerja bersama. Aku akan merasa tenang. Ya. Aku sudah memutuskan. Aku akan kembali bekerja di GM. Kenapa? Aku tidak ingin jadi pengecut lagi. Kamu di kantor? Aku di lantai bawah. Ingat apa yang ayah bilang, jangan terlalu rendah diri atau sombong. Jika kamu merasa sesuatu itu benar, pegang teguh sampai akhir. Ayah akan mendukungmu. Aku mengerti. Ayah, semangat! Semangat, nak. GM, aku kembali. Huitong, aku di sini. Shanghai, aku di sini. Mereka memberiku ruang kantor pribadi. Pemandangan dari sini adalah area paling ramai di Shanghai. Kudengar mereka meninggalkan 2 memo rahasia. VP Song, semua orang sudah di ruang rapat. Benarkah? Kamu duluan, aku akan segera menyusul. Baiklah. Kamu dengar itu, sebentar lagi ada rapat. Mengangkat Bapak Song Guangming sebagai wakil presiden. Dory Cabang Shanghai Huitong Investment Limited Company bertanggung jawab atas manajemen bisnis cabang Shanghai. Mari kita sambut VP Song. Halo semuanya, nama saya Song Guangming. Saya yakin jika saya memimpin kalian dengan kerja keras kita, perusahaan Huitong kita akan lebih baik dari sebelumnya. Seperti nama saya akan memimpin kalian, baik dalam karir keluarga atau masa depan kalian. Saya akan memberikan prospek yang cerah. VP Song, kenapa tidak Anda yang umumkan pengumuman berikutnya? Baiklah.
Huitong Investment Limited Company. Kantor pusat telah menetapkan strategi berikut. Setelah investigasi Dewan, keputusan berikut telah dibuat untuk keluar dari pasar Cina Selatan dan membubarkan cabang Shanghai. Dari Huitong Investment Limited Company. Apa? Apa ini? Beri kami penjelasan. Jaket ini sangat hangat. Terima kasih. Aku dengar dari gegelari telanjang. Lari bikin kamu masuk angin? Ambil dan pakai ambil. Terima kasih. Masuk. Direktur Chen, Anda memanggil kami? Gimana minumnya? Sudah hampir selesai. Hampir selesai berapa? Jangan menari di meja lagi setelah 3 gelas. Tidak, Direktur Chen. Aku sudah berlatih toleransi minumku dengan gila-gilaan jauh lebih baik dari sebelumnya. Pada dasarnya aku bisa minum sebotol vodka dan warna serta detak jantungku tetap sama, tanya saja Zhao Xiaochuan. Xiaochuan benar tidak? Kalau begitu aku kasih kalian tugas. Tugas apa? Ada klien dari Timur Laut, biasanya Wang Xiaofeng yang bawa kalian. Tapi kami terima telepon. Kami belum bisa bertemu dengan klien penting lainnya selama 2 tahun. TAPI hari ini dia menghubungi kami untuk makan malam. Jadi klien Timur Laut ini. Terserah kalian berdua ada masalah? Tidak ada masalah. Kalian tidak boleh memberitahunya bahwa kalian adalah magang. Jangan khawatir, kami jamin dia tidak akan tahu. Sebenarnya ini tidak terlalu sulit. Detail kontrak sudah dibahas, dia akan bawa stempel hari ini. Pastikan kalian membuatnya senang dengan minuman. Dan buat dia stempel kontrak misi selesai. Kami tidak bisa. Apa maksudnya tidak bisa? Direktur Chen, maksudnya klien Timur Laut itu tidak bisa diatasi. Jangan anggap remeh klien Timur Laut ini. Membuatnya mabuk dengan senang tidak mudah. Terakhir kali setelah minum dengannya Huan Xiaofeng dirawat di rumah sakit selama 3 hari. Tidak mungkin kalau begitu, Direktur Chen. Direktur Chen, jangan khawatir, ini pertama kali kami menerima tugas penting seperti ini. Meskipun kami minum sampai mati, kami akan menyelesaikannya. Kamu gila. Kamu hampir merusak kesempatan bagus. Aku takut kami tidak bisa melakukannya tanpa manajer Huang. Justru intinya adalah tanpa manajer Huang. Dengan begitu kami bisa membuktikan kemampuan kami sendiri. Kalau tidak, departemen penjualan akan menganggap kami magang tidak melakukan apa-apa. Itu masuk akal, tapi aku dengar orang Timur Laut itu benar-benar bisa minum. Jika manajer Huang minum sampai dirawat di rumah sakit, kami akan minum sampai mati.
Ini sempurna, aku sudah berlatih toleransi minumku sebelumnya. Mari kita lihat seberapa jauh aku berkembang. Kamu harus menghentikannya, jika kamu tidak menghentikannya dia akan minum sampai mati. Apa? Baik, aku mengerti. Apa yang kamu lakukan? Apakah rumahmu kebakaran? Rumahmu kebakaran. Aku harus pergi. Sudah waktunya kerja, mau kemana kamu? Apa kamu tidak ingin tetap bekerja? Ada sesuatu yang terjadi pada Gege, aku harus menyelamatkannya. Bahkan jika Apa yang kalian berdua lakukan? tidak ada apa-apa. Maaf, nomor yang Anda hubungi saat ini tidak tersedia. Wakil Presiden Song. Jangan panggil aku wakil presiden lagi. Apa wakil presiden? Perusahaan sudah tidak punya lagi sekarang. Presiden Chen Wei-chen memintaku untuk memberitahumu bahwa dia sangat menyesal padamu dan dia tidak tahu kalau Dewan akan membuat keputusan seperti itu. Dia tidak bisa kembali dari Australia sekarang. Dan katanya dia tidak bisa menghadapimu sekarang. Itu sudah berlalu. Saat ini aku tidak tahu harus berkata apa kepada keluargaku. Xiao Chuan bilang Gege harus minum dengan orang-orang dari timur laut. Bukankah cuma minum-minum? Zhao Xiaochuan suka melebih-lebihkan, bukan masalah besar. Tapi sepertinya tidak begitu lagi pula toleransi minum Gege. Pikirkanlah kalau dia gagal dalam urusan minum ini. Dia mungkin benar-benar kehilangan pekerjaannya. Apa yang akan kamu lakukan kalau pergi? Minum di tempatnya? Aku bagaimanapun juga aku teman Gege. Aku tidak bisa hanya melihat dan tidak melakukan apa-apa. Kamu tidak bisa meninggalkan jam kerja. Apa yang akan kamu katakan? Aku belum memikirkannya sepenuhnya. Aku punya ide, ayo lakukan. Maaf Direktur Hi, maaf. Direktur Hi, aku. Aku flu cukup parah, sepertinya demam juga. Benar, dengan cuaca seperti ini dan bermain-main dengan pakaian begitu sedikit kamu pasti sakit. Lalu pulang dan istirahatlah, jangan bekerja lagi. Baiklah, tapi aku baru saja minum obat dan agak pusing. Aku takut jika aku menyetir dan tanpa sengaja tertidur itu akan berbahaya. Bisakah kamu meminta Song Nuan untuk mengantarku pulang? Song Nuan, Apa? apa kamu sibuk? Aku sudah selesai, aku menyelesaikan laporan yang kamu minta. Zhang Sheng sakit, bisakah kamu membawanya pulang? Baiklah, tidak masalah. Terima kasih Direktur Hi, terima kasih. Halo Xiao Chuan, ada apa? Bukankah cuma minum-minum? Mudah, jangan khawatir tentang itu. Pak, belok kanan di lampu merah berikutnya. Ambil sedikit jalan memutar. Kita lagi ngapain? Ngambil senjata. Kliennya udah nunggu. Gege, lo gak boleh masuk, lo gak boleh masuk. Kenapa? Lo harus kasih alasan dulu. Di sana gak ada alasan, lo cuma gak boleh masuk. Lo bisa gak mikir jernih? Kalau gue gak masuk, gimana kita bisa tanda tangan kontrak? Kalau gak tanda tangan kontrak, besok kita keluar dari perusahaan. Gak, kalau lo masuk kita langsung keluar dari perusahaan. Kenapa? Gak ada kenapa, lo cuma gak boleh masuk. Otak lo korslet ya? Lo gak mau kasih tahu kenapa dan lo gak mau biarin gue masuk. Gue takut lo bakal nakutin klien kalau lo minum kebanyakan. Lo berkendah? Dengan toleransi gue sekarang, gimana gue bisa nakutin klien? Gege, sebenarnya toleransi lo gak membaik sama sekali. Kelakuan lo waktu mabuk juga belum berubah. Terakhir kali 2 cakaran di muka gue. Itu waktu lo mabuk. Dan mencakar gue. Jadi artinya lo bohong sama gue. Gak, Gege, dengerin gue. Kita udah selesai. Kita udah selesai.
Zhao Xiaochuan, lo udah bawa gue ke jurang kematian, lo tahu gak? Gogo jangan panik ya. Gimana gue gak panik? Gue bilang gue tanda tangan perjanjian militer sama Direktur Chen. Gak dengerin gue. Kalau gue gak tanda tangan kontrak sama klien hari ini, gue gak bakal bisa balik ke departemen penjualan. Dengerin gue. Lo tahu gak gue kerja keras banget buat masuk ke JM? Zhao Xiaochuan. Zhao Xiaochuan, gue benci lo. Gue benci lo, gue benci lo. Dengerin gue punya rencana gimana gue bisa nyakitin lo? Gue punya rencana. Biar gue selesai, gue beneran punya rencana. Percaya sama gue. Gugup? Ada apa yang bikin gugup? Gue bilang gini meskipun kita teman. Gak perlu sampai memaksa diri sampai nyawa kita jadi taruhan. Perlu sampai serius gitu? Lo punya potensi buat jadi ekstrim. Selamat datang, silakan lewat sini. Terima kasih. Lo ikutin aja gue, nanti gue yang tanggung jawab sama semua konsekuensinya. Lo cuma perlu inget kalau lo Yao Gege dan gue Zhao Xiaochuan. Tarik napas dalam, tarik napas dalam. Tarik napas dalam. Tarik napas, tarik napas. Tarik napas lagi. Lagi. Sekali lagi. Lagi. Oke, kita akan menyelesaikannya, siap? Saya siap. Ayo mulai. Direktur Chen, Manajer Huang, kalian akhirnya. Presiden San, apa kabar? Siapa kalian berdua? Direktur Chen dan Manajer Huang ada rapat mendadak di jadwal mereka tidak bisa menghindarinya. Jadi mereka meminta saya untuk menemani Anda di sini. Saya Zhao Xiaochuan dari Departemen Penjualan. Ini rekan saya Yao Gege. Apa kabar Presiden San? Bagaimana kabar semuanya? Menyurat APA Yang and katakan maksud Anda adalah, Direktur Chen dan Manajer Huang harus melayani klien yang lebih penting. Benar? Presiden Gao, saya sudah menantikan pertemuan kita lagi selama 2 tahun. Anda terlalu baik, maaf terlambat, saya harus menunggu beberapa teman kami. Tidak apa-apa. Hari ini saya membawa beberapa teman. Anda tidak keberatan kan? Teman Anda adalah teman kami, tepat sekali. Selamat datang di mana mereka? Sir Chen sangat ramah. Kalau begitu Jackie masuklah. Saya datang. Direktur Chen, apa kabar? Jackie. Chen Jian. Xia Gao ini pacar saya. Apa kabar? Direktur Chen, apa kabar? Baik-baik. Anda lihat itu? Saya bahkan membawa stempel perusahaan. Mengerti artinya? Begitu Direktur Chen Anda tiba, saya akan mengambil stempel ini dan mencap kontraknya. Artinya apa? Artinya ketulusan saya untuk bekerja sama dengannya. Oke, dia punya klien besar yang harus dilayani kan? Kalau begitu saya tidak akan mengganggunya lagi. Presiden San, jangan pergi. Tunggu sebentar Presiden San. Ini yang dikatakan chairman kami, dia bilang Anda Presiden San punya pengetahuan khusus tentang anggur putih itu, sebabnya dia meminta kami hari ini untuk membawa beberapa botol koleksi pribadi untuk Anda. Mereka bilang akan segera datang begitu rapat mereka selesai. Koleksi pribadi? Hanya untuk klien VIP. Saya tidak terlalu mengerti, mungkin Anda bisa menciumnya dulu. Setidaknya 10 tahun. Tuangkan anggurnya. Ayo Presiden San. Dua 12 tahun, kamu benar-benar seorang master. Tidak 15 tahun, Ali. Pelayan hidangkan masakannya.
Aili, hampir sampai rumah? Sup sudah siap, bahan-bahan untuk masakan sudah disiapkan, makan malam akan siap tak lama setelah kalian berdua sampai di rumah. Tidak, tidak, tidak. Ini hari pertama kerja. Rekan-rekan saya ingin mengadakan makan malam penyambutan untuk saya. Dan saya. Oh, Song Nuan. Dia meminta saya untuk memohon izinmu agar tidak pulang untuk makan malam. Karena dia sibuk malam ini dan tidak akan bisa pulang tepat waktu. Saya sudah menyiapkan semua masakan ini. Bagaimana bisa kamu tiba-tiba bilang tidak akan pulang? Tidak apa-apa, simpan saja di kulkas. Kita bisa memakannya lain hari. Tidak apa-apa, oke, saya harus pergi. Mereka sedang mencari saya. Oke, oke. Maaf, nomor yang Anda hubungi tidak menjawab. Apa yang terjadi? Tidak menjawab telepon, tidak merespons blog saya. Tidak, saya harus melihat apa yang sedang terjadi. Tidak mungkin mereka sudah siap untuk menandatangani kontrak. Jika kamu masuk sekarang bisa merusak seluruh kesepakatan. Huang Xiaofeng sedang menelepon, apa yang harus saya lakukan? Haruskah saya Angkat mengangkatnya? sekarang. Bukan itu, jika saya mengangkatnya apa yang harus saya katakan pada pertanyaannya tentang status kontrak? Angkat dulu. Halo Mener Huang? Bagaimana kabar di sana? Semuanya berjalan lancar? Berjalan lancar, berjalan lancar. Berapa banyak anggur putih yang kamu minum? Apakah kamu mendapatkan angin kedua? Kenapa suaramu terdengar begitu sadar? Tentu saja berkat latihan minum selama sebulan. Saya tidak minum lebih dari 1 botol, saya bisa mengatasinya. Bagus, bagus, bagus. Apakah mereka sudah mencap kontrak dengan stempel mereka? Belum, tapi sebentar lagi. Cepat selesaikan ini. Jika kamu tidak bisa menyelesaikan hal kecil seperti ini, tidak ada dari kalian yang akan tetap berada di departemen penjualan. Apakah kamu mendengarku? Kamu tidak perlu khawatir, ini sangat mudah. Apakah kamu mendengarnya? Jika kita tidak bisa mendapatkan kontrak, kita tidak akan bisa tetap berada di departemen penjualan. Selama kamu tidak masuk dan membuat kekacauan, mereka pasti akan menyelesaikan misi ini. Apakah kamu terbiasa masuk ke kamar mandi pria? Keluar. Kamu baik-baik saja. Saya baik-baik saja. Mereka di mana? Aku yang urus semuanya. Urus? Misi selesai. Aku tidak minum terlalu banyak, aku tahu. Jangan tidur, jangan tidur. Aku bisa jalan sendiri, aku tahu. Berhenti bercanda, tunggu sebentar, teleponnya berdering. Bisa lebih pelan gak? Kamu mau bunuh aku ya? Ayo, ayo, ayo. Dari rumahmu, angkat teleponnya. Aku nggak mau angkat, bilang aja aku nggak ada. Orang tuamu benar-benar gak suka aku kalau aku yang angkat, mereka bisa gila. Cepetan angkat teleponnya. Mama, Jangan bilang kita lagi bersama. nyebelin banget. Halo? Akhirnya kamu angkat teleponku. Kita kan udah janji makan malam di rumah hari ini, kenapa tiba-tiba ubah rencana? Perkataanmu bisa dipercaya nggak sih? Aku lagi lembur, bukannya udah minta izin ke papa? Papa sama kamu. Satu lagi lembur, satu lagi sibuk sama perusahaan. Aku udah siapin banyak masakan buat semangkuk besar sup. Harus aku jual di jalanan nggak? Saudari New Ailey. Itu kamu. Kamu bisa nggak setiap hari berhenti ngomel sama aku? Aku capek banget habis lembur. Mata aja susah dibuka karena kecapean, kamu masih aja ngomel. Tolong berhenti ngomel sama aku. Bisa nggak kita bahas ini nanti pas aku pulang ya? Jangan bicara begitu sama ibumu. Gimana aku harus bicara sama ibuku? Mama. Mama, aku lagi lembur.
Capek banget, aku nggak tahu apa yang ada di kepalaku, aku nggak tahu apa yang aku omongin. Apa aku terlalu, tolong jangan marah. Aku ngomong-ngomong nggak karuan. Tolong jangan marah, aku cuma terlalu capek. Gak apa-apa capek. Kalau gitu cepat tidur, besok harus bangun pagi. Oke itu. Kamu juga harus cepat istirahat. Selamat malam. Ayo, 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 jangan bersandar lagi. Terima kasih udah ingetin aku. Biasanya aku nggak bicara begitu sama ibuku. Aku tidak tahu apa yang terjadi padaku. Sebenarnya itu adalah berkah memiliki ibumu yang cerewet padamu. Seperti aku, ibuku tidak pernah cerewet padaku setelah ayahku meninggal. Semuanya hanya menyalahkan. Bagaimana dengan Zhao Xiachuan dan Yo Gege? Aku menyuruh mereka untuk membawa Presiden San kembali. Kita melakukan pertarungan mereka sepanjang malam. Mereka harus melakukan beberapa pekerjaan bersih-bersih untuk kita. Ayo pergi. Aku bisa berjalan sendiri, aku sadar karena terkejut berbicara dengan ibuku. Jangan jatuh dari jembatan. Aili. Kamu sudah pulang. Beristirahatlah jika kamu lelah. Mau makan sesuatu? Aku sudah makan. Ada sup di panci, biar aku ambilkan untukmu. Aku bisa melakukannya sendiri, pergi beristirahat. Oh ya, Song Nuan bekerja terlalu keras di JM. Sejak kamu memulai pekerjaan barumu, cobalah untuk membuatnya bekerja untukmu. Maka dia bisa tinggal di rumah dan kalian bisa berangkat bersama. Aku tahu, beristirahatlah, kita bisa membicarakan ini lagi nanti. Kamu istirahat segera? Tidak buruk. Kalian berdua melakukan dengan baik kali ini, aku akan mencatatnya di catatan. Benarkah? Siapa yang menangkap wine barrel San di akhir? Yo Gege. Benarkah? Itu adalah kerjasama tim dengan Zhao Xiachuan, tidak bisa dilakukan oleh satu orang saja. Itu benar, kerja tim. Bagus Yo Gege. Apa yang aku katakan padamu? Toleransi alkohol bisa dilatih dengan latihan. Setelah pengalaman minum intens semalam, lihat dirimu. Kamu berdiri di sini, seolah tidak ada apa-apa. Ini memberitahuku bahwa kalian berdua telah melewati tantangan ini. Kamu mengambil langkah penting untuk menjadi seorang profesional penjualan yang berkualitas. Benarkah? Aku punya beberapa obat untuk mabuk, mau satu? Oke, kepalaku. Rasanya seperti ada gergaji yang merobek otakku. Astaga, rasanya sangat buruk. CEO Wang meminta semua magang untuk pergi ke toko serba ada di lantai pertama. Mengapa kamu pikir CEO Wang meminta kita tiba-tiba?
Aku tidak tahu. Alasan kamu mencari kami adalah untuk... Jangan hanya berdiri di sana, datang dan duduk di sana. Duduk. Ayo. Aku percaya kamu sudah mendengar tentang rumor itu. Kapanpun bos mentraktir makan, itu berarti waktunya untuk memecatmu. Lalu apakah kamu akan memecat kami? Itulah sebabnya aku tidak mentraktir kalian. Aku tidak ingin menakut-nakuti kalian semua. Hari ini, aku mengundang kalian sebagai perwakilan. Karena aku ingin berbincang dengan kalian seperti teman. Mengobrol? Mengobrol tentang apa? Sebagai contoh, kita sudah bersama JM selama beberapa waktu. Apa yang telah kalian pelajari? Apa yang kalian sadari dari pengalaman itu? Apa yang membuatmu bahagia, dan apa yang membuatmu frustrasi? Ayolah santai saja. Kalian juga bisa memperlakukan pertemuan teh informal ini sebagai rangkuman fase. Siapa yang mau mulai duluan? Song Nuan, kenapa kamu tidak mulai duluan? Biarkan aku mulai duluan. Aku awalnya tidak terlalu memikirkan pentingnya magang. Yang aku inginkan hanyalah mendirikan perusahaan besar milikku sendiri. Tapi setelah menjalani magang ini aku pikir, aku harus bersikap realistis, melangkah maju satu langkah demi satu langkah. Apa ada tambahan lain? Tidak ada lagi. Kamu melewatkan intinya. Apa yang seharusnya kamu dapatkan dari pertemuan hari ini adalah bagaimana cara hidup berdampingan dengan harmonis satu sama lain. Zhang Sheng. Tidak peduli seberapa besar atau kecil bisnis yang sedang kamu bangun. Kamu tidak bisa bertindak semaumu, kamu harus mempertimbangkan perasaan orang lain. Mari kita gunakan situasi ini dengan Song Nuan sebagai contoh. Bagimu mungkin hanya lelucon kecil. Tapi bagi orang lain itu penghinaan. Benar CEO Wang, apa yang kamu katakan benar. Apa yang aku lakukan itu salah, aku bersedia meminta maaf sekali lagi kepada Song Nuan di depan semua orang. Tidak perlu, tidak perlu, tidak perlu. Kamu sudah meminta maaf padaku berkali-kali. Baiklah, karena Song Nuan tidak mempermasalahkannya. Maka kita tinggalkan saja begitu, dan tidak usah dibahas lagi. Selanjutnya mari kita bicara tentang apa itu cita-cita. CEO Wang, bukankah kata cita-cita agak terlalu ambigu? Waktu kita kecil, kita semua menulis esai tentang cita-cita kita. Tapi cita-cita pada waktu itu tidak masuk hitungan. Sekarang setelah kalian memasuki masyarakat, aku yakin cita-cita kalian sudah berubah. Ayo lihat apa yang akan dikatakan semua orang. Apa cita-citamu? Aku ingin bergantung pada kerja kerasku sendiri untuk memiliki kehidupan yang stabil. Aku ingin menjadi tenaga penjualan yang baik. Aku ingin menjadi asisten yang baik bagi para tenaga penjualan. Aku ingin menetap dan membangun akar di kota besar ini. Aku ingin mengganti mobil Kikiku dengan Audi TT. Aku ingin menjalani hidup lebih baik daripada sebelumnya. Aku ingin menjadikan generasi tua sebagai panutan, tapi aku harus menjadi lebih baik dari mereka. Apa yang kalian semua katakan sangat bagus. Kalian semua adalah generasi muda, jadi lebih tulus. Kalian lebih jelas mengerti apa yang diinginkan. Terutama Zhang Sheng yang tidak terlena dalam kehidupan istimewanya. Dia punya aspirasi dan cita-cita sendiri, itu langka dan patut dipuji. CEO Wang, Anda tidak sengaja menghibur saya setelah mengkritik saya, kan? Anda berhasil membuat saya terkejut. Jika saya tidak membuat kalian senang, bagaimana saya bisa mengirim kalian ke medan perang? Medan perang apa? Lihat ini. Manual kegiatan Team Building Outdoor Counter-Strike. Perusahaan kita akan melakukan team building outdoor. Bukan perusahaan hanya kalian saja. Untuk kalian para magang yang lahir di tahun 90-an. Apa yang mungkin